warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2, kelas manajemen 22S. Di sini, kami akan mempresentasikan pembahasan tentang penentuan biaya bahan baku menggunakan metode biaya standar. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurlela Agustina. Di sini berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya eh, presentasi kali ini. Selanjutnya, Selamat malam, perkenalkan nama saya Nazma Fadila, saya sebagai pemateri. kepada Ooi, silakan. Perkenalkan, nama saya Oy Nurkia sebagai pemateri. Selanjutnya kepada Alwas, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Alwa Hanifah sebagai pemateri. Selanjutnya kepada Siti Neng Maskana, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Neng Maskana sebagai pemateri. Silakan kepada Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nuritan sebagai pemateri. Silakan kepada Dela Puspita. Perkenalkan, saya Dela Puspita sebagai pemateri. Silakan kepada Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Safira, saya sebagai pemateri. Selanjutnya silakan Zalpa. Perkenalkan, nama saya Jalal Faisal Abduli, saya selaku sebagai pemateri. Kita langsung saja ke pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Lela. Untuk pemateri yang pertama itu biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Dua komponen biaya standar, standar fisik yang yaitu kuantitas standar dari input per unit output, standar harga yaitu biaya standar atau tarif standar per unit input. Yang selanjutnya ada kegunaan biaya standar. Yang pertama, untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan percepat laporan biaya. Dan yang keempat, membebankan biaya kepersediaan baku dalam proses dan barang. Yang terakhir ada menetapkan takaran kontrak dan harga jual. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu Zalpa. Untuknya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada penetapan standar. Ada dua jenis standar fisik. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual, atau serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Ada juga standar sekarang, terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada standar aktual yang mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Yang kedua ada standar normal, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menentang namun dapat dicapai. Selanjutnya ada standar teoritis, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada prosedur penentuan biaya standar. Memiliki 3. Yang pertama itu biaya baku standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, dan yang ketiga ada biaya operate pabrik standar. Selanjutnya ada biaya bahan baku standar.
terdiri atas masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu. Kuantitas standar yang ada harga satuan masuk fisik tersebut lebih besar dari harga standar. Selanjutnya ada kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan satu, penyelidikan teknis. Yang kedua, analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Yang kedua, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam melaksanakan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Yang terakhir, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Sekian dari pemateri saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zapa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Neng Maskana. Kepada Siti Neng Maskana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu biaya bahan baku standar. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pokok atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan perubahan harga-harga di masa depan. Yang selanjutnya, harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa terbagi dari 3. A. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. 1 tahun yang akan datang. Biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Yang B. Harga yang berlaku pada saat menyusun standar. C. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Baik, Selanjutnya, biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga standar adalah 1. Tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern, sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Yang kedua, pengembangan staf perencanaan produk routing dan scheduling agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpangsiuran. Yang ketiga, saat dibutuhkan untuk produksi. Yang terakhir, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya, Ooy, untuk membacakan materi yang ada di slide. Selanjutnya, jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan di kartu harga pokok periode yang lalu. B. Membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. D. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Selanjutnya, penerapan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar
1. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 2. Data upah masa lalu atau rata-rata hitung, rata-rata pertimbangan, dan median dari upah karyawan masa lalu. 3. Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Baik, selanjutnya lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Alwa. Saya persilakan. Terima kasih, Kak Lela. Untuk biaya pertama dengan normal dengan untuk pengendalian biaya overhead pabrik, sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Yang ketiga, anggaran fleksibel, memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperoleh biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Slide selanjutnya. Untuk analisis varians, ada 3 juga. Yang pertama, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Yang kedua, dalam analisis varians biaya, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal 2 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis varians, biaya overhead pabrik dikenal 3 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Slide selanjutnya. Untuk biaya tenaga kerja standar, terdapat 3 model analisis varians biaya produksi langsung. Yang pertama, model 1 selisih atau the way one model. Yang kedua, model 2 selisih atau the two-way model. Yang ketiga, model 3 selisih atau the three-way model. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nazmah. Kepada Nazmah, saya persilakan. Terima kasih, Bu Lela. Untuk model 1 selisih, the one way model itu untuk rumusnya, untuk biaya bahan bakunya terlebih dahulu, rumusnya TS sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. Untuk keterangannya, TS itu total selisih, HST itu harga standar, KST itu kuantitas standar, dikurangi HS harga sesungguhnya dikali KS kuantitas sesungguhnya. Yang kedua ada rumus untuk biaya tenaga kerja. Di sini ada TS sama dengan TUST dikali JKST dikurangi TUS dikali JKS. Untuk keterangannya, untuk TS sendiri selisih ya. Nah, TUST itu tarif upah standar, JKST jam kerja standar, TUS tarif upah sesungguhnya, dan JKS jam kerja sesungguhnya. Hasil perhitungan selisih diberi tanda L untuk selisih laba atau selisih yang menguntungkan, dan tanda R untuk selisih rugi. Nah, model 2 selisih atau the two-way model, hasil peneliti dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harga untuk biaya bahan baku, SH dikurangi sama dengan HS dikurangi HS dikali KS. Di sini selisih harga. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung, STU sama dengan dikurangi TUS dikali JKS. STU di sini selisih tarif upah. Untuk rumus perhitungan selisih kuantitas, SK selisih kuantitas sama dengan KST dikurangi HS dikali HST. Untuk selisih efisiensi upah, JKST dikurangi KS dikali TUST. Dalam pembelian bahan baku, selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Model 3 selisih atau the three-way model dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. 3 kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya, di mana harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya.
Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun baliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Baik, terima kasih Najma atas pembacaan materinya. Selanjutnya, lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada kondisi 1. Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Untuk rumusnya, yang pertama itu untuk biaya bahan baku, SH sama dengan HST kurangi HS kali KST. Untuk SK, KST kurangi KS kali HST. SHK sama dengan HST kurangi HS kali KST kurangi KS. Dan untuk rumus selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja langsung. STU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKST. Selanjutnya, SEU sama dengan JKST kurangi JKS kali TUST. STEU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKST kurangi selanjutnya. Nah, untuk kondisi 2, harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Untuk rumusnya, untuk biaya bahan baku, SH sama dengan HST kurangi HS kali KS. SK kurangi KST, SK sama dengan KST kurangi KS kali HS. SHK sama dengan HST kurangi HS kali ST kurangi KS. Dan untuk biaya tenaga kerjanya, STU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKS. SEU sama dengan JKST kurangi JKS kali TUS. STEU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKST kurangi JKS. Selanjutnya. Nah, pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Untuk rumusnya, untuk biaya bahan baku, SH sama dengan HS kurangi HS kali KS. SK sama dengan KST kurangi KS kali HST. SK sama dengan SHK sama dengan 0. Untuk biaya tenaga kerjanya, STU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKS. SEU JKST kurangi JKS kali TUST. STEU sama dengan 0. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Putri untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dela untuk melanjutkan pembacaan materinya. Baik, untuk selanjutnya, pada kondisi ini selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Rumusnya untuk biaya bahan baku, SH sama dengan HST kurangi HS dikali KST, SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS, SHK sama dengan 0. Dan untuk biaya tenaga kerja, STU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKST. SEU sama dengan JKST kurangi JKS dikali TUS. STEU sama dengan 0. Dan selanjutnya adalah selisih biaya overhead pabrik. Yang ketiga, modal 3 selisih terdiri dari yang pertama, selisih pengeluaran perbedaan BOP. Sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. TS sama dengan atau BOP sesungguhnya
dikurangi BOP tetap kapasitas normal. Dikurangi BOP variabel dianggarkan pada jam sungguhnya dicapai. Selanjutnya adalah selisih kapasitas. Perbedaan BOP dianggarkan pada kapasitas sungguhnya dengan BOP yang dibebankan. TS sama dengan kapasitas normal dikurangi kapasitas sungguhnya dikali tarif BOP tetap. Dan yang selanjutnya adalah selisih efisiensi. Tarif BOP dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sungguhnya. TS sama dengan jam standar dikurangi jam sesungguhnya dikali tarif BOP. Dan yang keempat, model 4 selisih. Dalam model ini selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lagi ya menjadi yang pertama selisih efisiensi variabel dan yang kedua adalah selisih efisiensi tetap. Baik, sekian presentasi diskusi kami kali ini tentang pembahasan metode biaya standar. Untuk kurang dan lebihnya, kami minta maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.